wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar di sini baik-baik aja. Semoga kamu dalam keadaan yang sama ya. Stay healthy dan jangan lupa vaksin. Oke, anyway, ini adalah video pertama aku dan di sini aku akan banyak membahas mengenai bisnis, finansial, dan manajemen. Jadi bagi teman-teman yang memang suka dengan pembahasan tersebut, jangan segan untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar teman-teman sekalian dapat tahu kapan aku mengupload video baru. Oke, anyway, hari ini aku akan membahas mengenai pembahasan yang cukup menarik di kalangan small business, yaitu tips dan trik menjadi star seller Shopee hanya dalam waktu 1 bulan. Ini adalah tips yang aku terapin sendiri di bisnis aku dan akan aku share kepada kalian hari ini. Dan sebenarnya tipsnya itu ada 3 tips yang mana akan aku bagi menjadi 3 video agar setiap videonya ini tidak kepanjangan dan setiap tipsnya bisa dijelaskan secara detail. Nah, aku yakin kamu sudah tidak sabar mendengar pembahasan kali ini, jadi kita langsung saja masuk ke tipsnya. Tips yang pertama yaitu ada kenali kompetitor kamu dan ikutin caranya. Nah, ada banyak sekali penjual yang menjual produk yang sama dengan kamu, namun tidak semua penjual itu adalah kompetitor kamu. Lalu pertanyaannya, siapakah kompetitor kamu? Hayo mulai dipikirkan dari sekarang ya. Jadi kompetitor yang aku maksud di sini dan yang pantas kamu analisis adalah penjual yang memiliki produk yang sama dengan kamu dengan range harga yang sama pula dengan kamu, di mana dia memiliki penjualan yang cukup besar, bahkan sudah berlabel star seller atau bahkan star seller plus. Nah, yang sering dilupakan oleh teman-teman adalah harga produk. Memang banyak penjual yang menjual produk yang sama dengan kamu, namun tidak semua penjual memiliki range harganya yang sama dengan kamu. Ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Maka dari itu, kamu harus mencari seller yang memang pas dengan kriteria tersebut. Setelah kamu menemukan seller yang cocok untuk kamu analisis, maka analisislah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, analisis dari segi gambar. Coba bandingkan antara gambar kamu dengan gambar kompetitor kamu, baik dari segi konsep, kualitas, dan desain detail dari produk kamu. Usahakan dalam membandingkan ini, posisikan kamu sebagai customer dan melihat apakah produk yang kamu tampilkan di Shopee kamu sudah cukup menarik atau belum. Apabila memang ada beberapa hal yang perlu direvisi, maka revisianlah pada saat itu juga. Jadi jangan nanti-nanti karena memang harus segera dieksekusi. Nah, memang gambar di sini bukanlah prioritas, namun gambar di sini dapat menarik dan meyakinkan customer untuk melakukan pembelian di toko kamu. Jadi buatlah gambar semenarik mungkin agar customer percaya kepada toko kamu bahwa toko ini itu memang niat untuk berjualan, bahkan gambarnya saja tuh sudah sangat-sangat menarik. Nah, selanjutnya adalah dari segi headline. Buatlah headline yang memang mudah dicari oleh para customer. Kamu bisa membandingkan headline pada kompetitor kamu atau seller-seller lainnya dan cari headline manakah yang memang paling banyak dan paling sering digunakan oleh para seller di Shopee. Headline paling banyak di sini biasanya adalah kata kunci yang memang sering dicari oleh para customer. Maka buatlah headline yang tepat agar customer kamu mudah untuk menemukan toko kamu. Nah, ketika kamu sudah membuat headline atau headlinemu sudah cukup tepat nih, maka tidak menutup kemungkinan bahwa customer akan segera menemui toko kamu. Analisis berikutnya yaitu dari analisis dari segi deskripsi produk. Deskripsi produk memiliki peran yang cukup penting dalam penjualan barang di Shopee. Dengan deskripsi produk yang lengkap ini akan memudahkan customer untuk memahami produk kamu. Kamu bisa membandingkan antara deskripsi produk kompetitor kamu dengan punya kamu sendiri. Apakah deskripsi produk punya kamu sudah cukup lengkap atau belum? Apabila belum, lengkapilah hal-hal yang memang belum ada. Apabila kamu memang kesulitan dalam membuat deskripsi produk, kamu juga bisa melihat deskripsi produk dan buatlah minimal sama dengan kompetitor kamu. Dalam menyamakan ini, kamu juga harus menyesuaikan dengan produk kamu dan kebijakan dari toko kamu. Analisis lainnya yang harus kamu lakukan adalah analisis dari segi sistem dan stok. Nah,
Adanya sistem pre-order dan non-pre-ordernya produk kamu di Shopee akan sangat mempengaruhi keputusan customer dalam melakukan pembelian di toko kamu. Usahakan bahwa produk yang kamu jual ini non-pre-order dengan masa pengemasannya 1-3 hari, yang mana hal itu sudah tercantum di deskripsi produk kamu. Apabila memang pada terpaksanya produk kamu memang harus di pre-order alias pengerjaannya memang cukup lama, maka kamu harus mencari kompetitor yang memang sejalan dengan sistem di toko kamu, yaitu sama-sama menggunakan sistem pre-order. Dan analisislah beberapa hal tersebut yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, dari segi stok produk, usahakan produk yang kamu tampilkan di Shopee menggambarkan stok yang cukup banyak, karena banyak tidaknya stok produk di Shopee ini akan mempengaruhi keputusan customer dalam melakukan pembelian di toko kamu, apalagi apabila toko kamu masih baru. Dengan menggambarkan stok produk yang cukup banyak di toko kamu, maka customer akan berpikiran bahwa toko kamu ini sebenarnya sudah besar, namun memang masih awam atau masih awalan masuk ke marketplace Shopee. Jadi mereka tidak berpikir panjang untuk melakukan pembelian di toko kamu. Jadi usahakan stok yang kamu tampilkan ini memang menggambarkan cukup banyak, meskipun pada kenyataannya memang tidak sebanyak itu. Namun kamu tidak perlu khawatir, karena stok produk ini bisa kamu edit sewaktu-waktu. Nah, tips yang kelima yaitu kenali kekurangannya dan ambil celah di dalamnya. Tidak ada seller yang sempurna, setiap seller pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan kamu bisa ambil kekurangan kompetitor kamu menjadi suatu kelebihan dari kamu. Nah, contoh dari kelemahannya ini yaitu jasa ekspedisi atau jasa kirim. Tidak semua toko menerapkan semua jasa kirim yang tersedia di Shopee. Jadi kamu harus bisa mengambil peluang itu untuk menjadi kelebihan dari toko kamu bisa menggunakan jasa kirim semuanya yang ada di Shopee, tapi juga menentukan atau menyesuaikan dari toko kamu dan tempat tinggal kamu. Nah, hal ini mengapa menjadi suatu kelebihan? Karena memang perhitungan dari ongkir ini akan sangat mempengaruhi keputusan customer dalam melakukan pembelian di toko kamu. Karena memang customer secara tidak langsung pasti menginginkan ekspedisi atau ongkir yang serendah mungkin agar menghemat pengeluaran mereka. Jadi ketika kamu membuka semua jasa kirim yang tersedia di Shopee, maka kamu akan memberikan banyak pilihan kepada customer kamu, yang nantinya biasanya customer akan lebih memilih toko yang menyediakan jasa ekspedisi yang cukup banyak, agar mereka bisa memilih ongkir mana dan ongkir terendah mana yang bisa mereka ambil. Nah, setelah kamu bisa menganalisis beberapa hal di atas, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan apabila emang kamu siap menjadi star seller Shopee, jangan lupa sehabis nonton video ini langsung eksekusi, karena bisnis mengenai proses dan eksekusi. Nah, mungkin itu dia yang bisa aku share hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan bagi teman-teman yang memang ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan bagi teman-teman yang memang baru bergabung, please subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang juga untuk mendukung channel aku agar aku lebih bersemangat untuk membuat video. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.